menceritakan bagaimana perjalanan spiritual Maryam setelah memeluk agama Allah. Oke. Di vlog kedua ini Maryam mau bercerita tentang gimana Maryam balik lagi ke Pontianak gitu. Di sini Maryam ngerasa banyak sekali intinya kayak banyak sekali pertolongan Allah di hidup Maryam gitu, dimana ya Maryam ngerasa sendiri gitu. Sendiri bukan berarti nggak ada yang bantuin ya, bukan maksudnya kayak gitu, tapi sendiri versi Maryam adalah benar-benar kayak berjuang sendiri gitu. Nah, saat itu Maryam udah pulang ke Pontianak untuk lanjut lagi kuliah karena sempat terputuskan atau stop gitu kuliahnya. Nah, di situ Maryam banyak sekali pengalaman yang indah, dimana ya Maryam kayak ngerasa Maryam orang baru gitu, gimana ya, orang baru bukan juga orang baru sih, kayak gitulah pokoknya, bukan orang baru juga sih, tapi kayak ngerasa asing gitu, karena dulu yang ke kampus nggak pakai jilbab, tapi sekarang udah pakai jilbab dan segala macam itu. Teman-teman juga ya masih ada yang open sama Maryam, terima Maryam. Ada juga yang masih sinis ya, Maryam nggak peduli sih mau mereka kayak gimana sama Maryam, tapi Maryam ingat kok orang-orangnya. Tapi nggak, kalau ditanya dendam atau enggak sama orang-orang yang kemarin, Maryam jawab hati kecil Maryam, ini namanya Maryam manusia ya, Maryam pasti punya dendam akan kejadian waktu itu. Tapi bagaimana Maryam kayak berusaha berdamai sama hati Maryam sendiri, karena percuma juga Maryam dendam, toh mereka juga tidak ada di depan mata Maryam kan. Enaknya tuh kalau kita dendam sama orang itu ada di depan mata. Nah, gimana kita ke depannya, gimana kita perlakuan kita ke orangnya itu enak gitu. Tapi ini karena orangnya tidak ada dan tidak tahu siapa-siapa kan, intinya Maryam tahu orang-orangnya gitu. Kok jadi bahas yang gitu ya, jangan bahas dendam lah. Maryam ingin membersihkan hati, mensucikan hati. Jadi ibaratnya jangan bahas dendam lagi ya, karena tidak enak didengar. Cukup Maryam yang merasakan sakitnya gimana menyimpan sakit hati. Tapi insya Allah pelan-pelan Maryam berusaha untuk bisa berdamai sama itu semua gitu. Nah, jadi Maryam kenal, Maryam waktu itu masih numpang di masih keluarga sih, gimana sih ngomongnya, masih keluarga gitu lah pokoknya. Mereka juga mahasiswa di Pontianak. Nah, Maryam numpang di rumah mereka untuk sementara waktu. Terus Maryam di situ suka dukanya teman-teman, karena saya itu Maryam udah pernah ceritakan kalau Maryam udah nggak punya apa-apa lagi gitu, dan saat itu alhamdulillahnya masjid yang selalu bukan nampung sih, kayak gimana ya, kayak mendukung anak-anak muda untuk jadi lebih baik itu. Pokoknya masjid itulah, ada nama masjidnya di Pontianak. Insya Allah kalau teman-teman tahu masjid besarnya itu, mereka pasti mengerti, oh masjidnya itu, karena Maryam mau nyebutin nggak enak juga kan nama masjidnya. Intinya masjid itu sering untuk kajian-kajian gitu, kajian ustadz sama ustadzanya gitu. Nah, alhamdulillahnya rumah Maryam itu nggak jauh dari masjid itu, jadi bisa jalan kaki. Jadi setiap ada waktu itu Maryam belajar tahsin, pertama kalinya Maryam ke masjid itu, Maryam belajar tahsin itu dikenalkan sama salah satu teman. Dibilang, dia masih manggil Sinar kan, Sinar mau ikut ndak ke masjid, kemana tuh? Maryam jawab gitu kan, ada, nanti kita kayak belajar ngaji, kayak terutama memperbaiki bacaan, itu namanya tahsin, bilang gitu kan.
Terus Mariam langsung ikut kan, oh ya udahlah, yang namanya masjid kan, karena niat Mariam saat itu memang benar-benar pengen, karena udah, aduh lupa dimatikan, tunggu bentar ya, ini soalnya Mariam shootnya pakai HP biar nggak ribet. Dan oke. Nah jadi waktu itu Mariam ikut karena posisinya Mariam ingin benar-benar belajar bagaimana sih agama Allah gitu. Nah jadi berawal dari itu Mariam sering ke situ karena udah tahu tempatnya. Jadi sama teman tuh cuma satu kali, itu kayak memperkenalkan atau ngajak gitu. Setelahnya dia punya jadwalnya sendiri dan Mariam juga nggak bisa ikutin jadwal dia karena Mariam lebih banyak kosongnya gitu. Jadi ya udah, Mariam ke masjidnya sendiri. Awalnya canggung karena ya nggak tahu gimana kalau muslimah tuh kan salaman terus cipika-cipiki gitu-gitu deh kan, itu muslimah. Nah kalau Mariam dulu kan waktu lagi di non muslim kan jarang yang kayak gitu, paling pelukan terus kayak gila-gilaan sama kawannya gitu. itu Mariam dulu gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak kayak adem sekali, salaman terus cipika-cipiki. Nah Mariam tuh kayak kaku gitu, kok ini gimana, budaya baru yang harus Mariam terima dan Mariam jalani gitu. Bukan budaya sih, memang kayak adabnya seperti itu gitu. Nah jadi ya Mariam awalnya kaku, tapi setelah berkali-kali ke masjid itu, kita hampir setiap hari Mariam ke masjid itu karena rumah dekat, bisa jalan kaki kan. Nah masjidnya di tengah-tengah gang, di tengah-tengah komplek. Mariam rumahnya di ujung komplek gitu, jadi bisa datang gitu kan, jalan kaki tanpa pakai motor karena saat itu Mariam benar-benar nggak punya apa-apa. Nah itu setelah itu lanjut belajar, punya teman-teman baru dan segala macam. Entah kenapa waktu Mariam, nggak tahu kenapa ya, kan sebenarnya menurut Mariam itu sama aja sebenarnya kan, sama aja karena kalian datang tuh pasti sama aja. Oh muslimah ini pasti muslim dari lahir. Entah kenapa kayak mereka tuh ada jalan tahu Mariam tuh mualaf gitu. Ada aja kata-kata mereka tuh kayak mancing Mariam tuh buat menceritakan siapa diri Mariam gitu. Padahal mereka sebelumnya nggak tahu Mariam juga nggak kenal mereka, tapi kenapa entah kayak pancingan, cerita dong pengalaman spiritual dan segala macam. Nah itu tuh mau tak mau Mariam harus ceritakan karena ya pengalaman spiritual Mariam tuh hanya setelah Mariam muslim gitu, karena kan kalau mereka yang lainnya kan udah Islam dari lahirnya gitu. Jadi Mariam ya cerita apa adanya, dan di situ mereka tahu kalau Mariam mualaf. Jadi seiring berjalannya waktu Mariam ikut kajian, Mariam ikut belajar tahsin, pengajian dan segala macam di masjid itu. Dan akhirnya Mariam memutuskan untuk ngekos karena posisinya Mariam di situ di rumah itu kan numpang. Mariam nih orangnya tidak enakan teman-teman. Mariam lebih baik berdiri. Mariam tuh lebih suka berdiri sendiri. Mariam lebih suka berdiri sendiri ketimbang kayak numpang sama orang gitu. Mariam itu orangnya yang tidak enakan. Nah jadi posisi saat itu Mariam sadar diri kalau Mariam itu numpang karena Mariam tidak disuruh bayar. Itu kan posisinya mereka sepupu itu ngontrak, tapi Mariam tidak disuruh bayar sama paman-paman gitu, ayah-ayah mereka gitu kan. Jadi Mariam nggak enak kayak bayar listrik segala macam. Mariam nggak ikut gitu, nggak disuruh bayar gitu. Jadi Mariam nggak enakan. Jadi Mariam memutuskan, Mariam pamit, Mariam memutuskan untuk tinggal sendiri gitu teman-teman. Jadi Mariam berusaha cari kos yang benar-benar murah. Di situ Mariam menemukan kos yang masya Allah pokoknya kalau diceritakan gitu. Tapi Mariam alhamdulillah, Mariam bersyukur karena kos itu bisa menampung Mariam untuk tidak kena hujan sama tidak kena panas. Jadi Mariam udah bersyukur sekali, mau kayak gimana lah kosnya gitu. Nah saat itu Mariam ngekos dan alhamdulillahnya belum sampai 1 bulan, Mariam cuma 2 minggu di kos itu. Mariam kenal sama ibu-ibu itu juga kebetulan punya kos. Nah dia nanya Mariam tinggal di mana, Mariam bilang di kos mana. Mariam sebutkan, oh itu jauh, katanya jauh dari kampus Mariam. Gimana kalau Mariam ngekosnya di kosan Ibu Ja gitu kan. Dan alhamdulillah sekali beliau sampai sekarang masih Mariam ingat kebaikan beliau. Beliau bilang, Mariam bayar semampunya Mariam aja, bayar seberapapun Mariam bisa bayar. Ibu tidak akan pernah nuntut
gitu, karena Mariam dikasih diskon gitu. Nah akhirnya Mariam pindahlah ke kos ibu ini, dan karena Mariam orangnya ndak apa ya, ndak enakan juga karena udah dibaikin gitu dari orang. Mariam ndak enakan juga, jadi Mariam bilang, Bu, Mariam ndak enak masa cuma bayar segini. Ya udah Mariam bayar segini aja. Terus Mariam mau ndak bantuin ibu nyuci, beliau bilang gitu. Oh Mariam bilang mau Bu, insya Allah, tapi Mariam nyucinya setelah pulang kuliah ya Bu, karena posisinya saat itu Mariam memang masih benar-benar kuliah, tapi banyak kosongnya juga sih. Terus karena Mariam saat itu cuma bisa ngambil 12 SKS guys, itu sedih sekali. Orang yang lainnya 18 SKS atau 21 SKS. Nah Mariam cuma 12 SKS karena satu semester Mariam tinggalkan kuliah tanpa status. Tanpa status di sini yaitu cuti enggak, berhenti enggak, aktif enggak gitu. Pokoknya gitu. Jadi Mariam cuma dapat 12 SKS. Nah di situ Mariam banyak jadwal kosong, banyak hari-hari kosong. Nah di situ Mariam nyuci, dan suka dukanya nyuci kayak gimana gitulah kan. Itu pun Mariam juga masih telat bayar meskipun udah dikasih diskon. Kalau teman-teman mau tahu berapa Mariam bayar kosnya, cuma 100.000, dan itu Mariam masih nunggak 2 bulan 3 bulan. Bayangin lah, kalian bisa mikir nggak saat itu betapa menderita. Nggak menderita juga sih, kayak karena itu asam garamnya kehidupan lah ya. Nah setelah itu jujur Mariam saat itu, Mariam memang satu kos sama keponakan Mariam. Ya namanya anak rantauan ya, nggak mungkin lah satu mengharapkan satu ya. Ya Mariam harus berdiri sendiri. Dan saat itu Mariam benar-benar ngerasakan hidup sendiri. Hidup sendiri. Mariam kalau bisa dibilang ya, nahan lapar sudah biasa bagi Mariam, teman-teman. Menahan lapar. Kalau haus sih nggak mungkin karena ada air keran. Ya manfaatkan air keran itu gitu untuk minum. Tapi kalau untuk makan, ya posisi Mariam nggak ada apa-apa saat itu gitu. Dan pasti ada selalu orang baik yang Allah kirimkan ke hidup Mariam gitu. Nah jadi waktu itu Mariam ya tadi lah, nahan lapar udah biasa. Jadi saat itu Mariam cuman mengharapkan nasi bungkus dari masjid. Nah karena masjid yang tempat Mariam belajar itu tuh setiap Jumat sama Rabu sama Jumatnya itu kayaknya ada bagi-bagi nasi bungkus gitu lah kan, untuk karena di situ juga ada pondok gitu. Nah jadi Mariam ya ke situ lah mencari apa ya, mencari pertolongan hidup gitu. Nah jadi saat itu Mariam benar-benar bismillah aja lah gitu. Jadi ya namanya lapar, ya namanya haus, ya namanya hanya cuman menelan liur gitu kan. Intinya kayak gitulah. Aduh susah untuk diceritakan. Mariam nggak mau lagi, bukan nggak mau mengingat, Mariam tetap akan mengingat kisah itu, karena dimana kisah itu yang benar-benar buat Mariam dekat sama kebaikan Allah, sama segala kebaikan Allah di hidup Mariam gitu. Tapi Mariam nggak mau ingat kesedihannya karena terlalu sedih guys untuk diceritakan, dan kalian nggak pokoknya itulah nggak akan maaf ya guys, karena dari pertama di opening di sini video ini Mariam udah bilang vlog Mariam nggak ada sedih-sedihnya dan nggak ada bahagia-bahagianya, jadi standar. Jadi ada bahagia, ada sedihnya, ada bahagia, ada sedihnya, jadi kayak gitulah. Nah jadi ya hanya mengandalkan itu, dan berjalannya waktu ibu kosan juga alhamdulillah kadang kalau beliau ada rezeki beliau antarkan makanan ke atas ke kamar Mariam gitu. Jadi setelah berjalan lumayan lama, Mariam di kos itu ada info kalau ada pondok tahfiz. Nah pondok tahfiz itu untuk penghafal Quran untuk santri-santriwatinya, dan di situ gratis, nggak ada biaya apapun. Dan di situ juga nggak kayak pondok-pondok pesantren lainnya. Kayak kalau pondok-pondok pesantren yang setahu Mariam saat itu
itu ada yang sekolah dan segala macam. Kalau itu enggak, kalau itu semua umur tanpa batasan umur. Nah jadi Mariam Bismillah memutuskan untuk masuk pondok. Oh iya guys, jangan salah paham dulu. Mariam bukan berarti waktu itu bapak memang masih kaku sama Mariam, tapi beliau masih mau bantu Mariam gitu. Tapi Mariam niatkan ya udah Pak, jangan gitu. Nina udah memutuskan sesuatu yang membuat kalian sedih, jadi tolong biarkan Nina juga berjuang untuk mempertahankan itu ya. Mariam bilang gitu. Jadi saat itu beliau cuman ya udah, iya bapak ndak mau memaksakan kehendak bapak lagi gitu, kata beliau bilang gitu. Nah jadi benar-benar Mariam tuh pengen full berjuang sendiri, bukan sombong ya guys. Cuman di sini Mariam pengen ngandalin Allah gitu. Mariam pengen buktikan kalau agama yang Mariam pilih itu buat Mariam lebih tenang. Bukan berarti melupakan orang tua ya, enggak. Mariam enggak ada niatan untuk melupakan orang tua Mariam, tapi memang ya Mariam intinya gitu, Mariam cuma pengen berjuang sendiri bersama Allah gitu. Itu kuncinya. Setelah itu Mariam memasuki pondok, Mariam masuk pondok dan Mariam masuk pondok, Mariam ikut belajarnya, Mariam ikut adab-adabnya dan segala macam. Di situ banyak sekali ilmu yang Mariam dapatkan. Dan teman-teman tahu, di situ Mariam nggak sombong ya. Kalian tahu kan dunia pondok kayak gimana? Sholatnya 5 waktu harus tepat waktu, sunnah-sunnahnya, sunnah duha, sunnah tahajud, sunnah tobat, sunnah witir, segala macam sunnah dan sholat itu kalian jalankan. Itu dunia pondok. Dan saat itu Mariam benar-benar ikuti semua program pondok. Sedikit tidurnya, banyak belajarnya. Belajarnya bukan di sini belajar matematika, IPA dan segala macam, bukan, tapi belajar Al-Quran. Kita kayak menggali Al-Quran, menghafal Al-Quran dan segala macam. Nah itu jadi full 24 jam, itu paling tidur cuman 3 atau 4 jam, paling ada 3 jaman, 4 jam. Selebihnya kita belajar Quran di situ. Di situ Masya Allah pertolongan Mariam. Itulah Mariam buat Mariam sedih saat ini, karena Mariam gak bisa seistiqomah dulu gitu. Mariam akui kalau Mariam gak seistiqomah dulu, dimana Mariam tuh kayak mulai imannya mulai kendor ya, namanya manusia ya. Kalau namanya iman naik terus ya namanya malaikat, bukan manusia guys. Jadi bagi kalian yang saat ini imannya lagi turun-turunnya, jangan sedih, kejar terus imannya naik, charger terus iman kalian. Ibarat kayak HP, kalau udah lowbat jangan dibiarkan lowbat. Jangan, kalau udah baterai kalau ada next. Jadi kalau kalian punya HP, kalau udah lowbat, nggak mungkin kalian biarkan lowbat kan? Atau bukan kalau udah baterainya sisa 20%, nggak mungkin kalian biarkan sampai lowbat kan? Pasti kalian cari cas untuk ngecharge itu HP gitu biar nggak lowbat. Nah gitu juga iman kalian. Kalau kalian ngerasa udah lowbat, kalian harus cepat-cepat cari apa yang buat iman kalian naik lagi gitu ya. Karena bukan cuma kalian, Mariam juga ngerasain. Meskipun Mariam saat ini orang bilang oh mualaf gini-gini atau iya gini, ya Mariam juga pasti punya sisi lowbatnya gitu. Iman Mariam pasti ada turunnya gitu. Nah makanya saat ini Mariam tuh sedih sekali gimana, kenapa kehidupan Mariam, bukan kehidupan sih, ibadah Mariam gak sebagus waktu di pondok gitu. Nah tapi insya Allah saat ini Mariam mau mulai lagi untuk dirikan sunnah-sunnah sholatnya, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, sholat tobat, dan semua sholat sunnah. Nah jangan ditinggalkan ya, apalagi yang wajib. Nah jadi kita sama-sama berusaha teman-teman. Di sini Mariam bukan ceramahin kalian ya, tapi Mariam pengen ayo kita sama-sama ngajari doa Allah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, next. Jadi saat itu Masya Allah pertolongan Allah yang benar-benar buat Mariam takjub sampai sekarang gitu guys. Di situ kalau Mariam boleh ceritakan ya, atau Mariam takutnya kayak ada sesuatu yang tidak bagus nanti. Intinya pertolongan Allah itu besar sekali di hidup Mariam. Intinya dari Mariam tidak punya apa-apa sampai Mariam punya apa-apa. Nah kalian
Insya Allah kalian mengerti maksud Mariam. Saat itu kayak Mariam tuh dari yang dicaci maki, direndahkan, dihina dan segala macam, Mariam tuh tiba-tiba kayak Allah angkat gitu. Ya Allah, semoga Allah jaga ya, semoga Mariam gak sombong, semoga Allah jaga hati Mariam. Nah Allah saat itu angkat apa ya, angkat kehidupan Mariam gitu. Nah jadi di situ Mariam ngerasa ya Allah, pertolongan Allah itu cepat. Yang saat dulu Mariam doakan kayak enggak mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Tapi Allah jawab doa-doa Mariam, Allah kabulkan apa yang Mariam inginkan, yang menurut Mariam itu sangat tidak mungkin Mariam dapatkan dalam waktu 1 bulan, tapi Allah kasih semua itu dalam 1 bulan. Dari Mariam gak punya motor, Allah kasih motor. Dari Mariam tuh kayak berdoa tuh kayak bukan main-main sih, kayak ya udah sebenarnya, karena ada salah satu guru Mariam bilang, kalau kalian berdoa sama Allah, doanya jangan alang-alang gitu, jangan gimana ya, kayak bukan alang-alang sih, kayak jangan nangkung. Kalau mau doa yang benar-benar doa gitu. Nah jadi saat itu Mariam ya doa apa yang pengen Mariam doakan, Mariam minta sama Allah apa yang pengen Mariam minta, apa yang pengen Mariam dapatkan, dan alhamdulillah dalam 1 bulan Allah kabulkan itu semua teman-teman, tanpa ada satu pun yang tertinggal. Doa Mariam 1 pun gak ada yang tertinggal, itu Allah jawab, Allah kabulkan dalam 1 bulan ya guys, 1 bulan. Jadi kalau kalian punya hutang, kalau kalian gak punya uang, kalau hati kalian sakit, pokoknya kalau kalian lagi direndah-rendahkan, dihinakan, satu pesan Mariam, 5 waktu kalian jangan pernah tinggalkan. Kalau bisa itu tepat waktu 5 waktu. Sunnah qobliyah ba'diyah jangan ditinggalkan. Terus sunnah tahajud kalian jangan tinggalkan. Sunnah witir kalian jangan tinggalkan. Sunnah duha kalian jangan tinggalkan. Dan sunnah tobat kalian jangan tinggalkan. Insya Allah hutang kalian, apapun yang kalian pengen minta sama Allah, itu Allah kabulkan, karena Mariam saksi hidupnya. Mariam gak akan berani ngomong sesuatu kalau Mariam belum pernah ngerasain ini. Mariam udah pernah ngomong ini kan. Mariam gak akan pernah mau ngomong sesuatu kalau itu nggak ada kebenarannya. Ibaratnya kebenaran di sini ya Mariam sendiri yang rasain gitu. Jadi apapun yang Mariam sampaikan itu menurut pengalaman pribadi Mariam. Jadi itu tadi ya pesan-pesan Mariam gitu. Jadi jangan tinggalkan itu. Dan ini video ini juga sebenarnya bukan hanya untuk kalian, tapi untuk diri Mariam sendiri di sini, dimana ini untuk bumerang diri Mariam, untuk tamparan buat Mariam, untuk semuanya buat Mariam. Jadi biar Mariam lebih semangat lagi. Masa Mariam ngajak orang untuk kembali ke jalan Allah, tapi Mariam nggak melaksanakannya, kan malu guys. Ya gitu. Intinya jangan tinggalkan Al-Quran, itu sangat-sangat tidak boleh. Mariam juga sekarang Mariam lagi berusaha untuk mengerjakan semua itu guys, yang tadi udah Mariam sebutkan. Itu juga Mariam lagi berusaha, bukan berarti Mariam selalu melakukannya guys, enggak. Mariam juga lagi berusaha untuk ngelakuin itu lagi gitu. Oke, setelah Mariam menjalankan kehidupan di pondok, Mariam banyak mendapatkan ilmu-ilmu di pondok. Insya Allah, doakan ya teman-teman, doakan ya, semoga suatu hari nanti Mariam bisa collab sama guru-guru Mariam yang waktu di pondok kemarin. Amin, doakan ya. Waktu Mariam bisa collab sama guru Mariam di pondok pertama, di masjid pertama tempat Mariam belajar ngaji, belajar tahsin. Terus Mariam bisa collab sama guru-guru, pokoknya semua guru Mariam, termasuk guru Mariam yang waktu di pondok guys ya. Doakan semoga Mariam bisa ada waktu, dan beliau juga ada waktu. Serasa aku orang penting ya, padahal Mariam bukan siapa-siapa, dan beliau lah orang-orang penting. Mariam bukan siapa-siapa guys, ini doain. Insya Allah Mariam, kalau Allah izinkan ya Allah, Mariam akan collab sama beliau ini, karena kisah-kisah mereka bersama Allah itu lebih menyentuh hati guys, daripada ketimbang Mariam gak ada apa-apanya guys. Mariam gak ada apa-apanya, Mariam juga masih belajar. Mariam hanya hamba yang Allah tutupi aibnya. Bagi kalian Mariam orang yang baik,
bagi kalian Maryam orang yang gini-gini, tapi itu hanya karena Allah tutupi aib kita guys. Jadi kita jangan pernah sombong dengan apa yang orang nilai sama kita. Kalau orang nilai kita baik dan segala macam, kita jangan sombong, itu karena Allah tutup kejelekan kita di depan orang itu. Jadi ya sebaik-baiknya mengetahui diri kita ya cuman Allah guys. Nah nanti insya Allah Maryam akan collab, dan Maryam next ke cerita Maryam yang di pondok. Nah itu Maryam benar-benar kayak apa ya, kayak Maryam kayak apa ya, Maryam benar-benar belajar lagi agama, benar-benar kayak menggali lagi agama di situ. Dan cerita selanjutnya setelah Maryam memutuskan untuk, bukan keluar sih, kalau keluar jahat sekali ya, memutuskan untuk pindah dari pondok. Ceritakan enggak ya? Enggak lah. Oke, mungkin hanya ini dulu. Intinya cerita-cerita Maryam di pondok, dan setelah Maryam memutuskan untuk pindah dari pondok itu akan Maryam ceritakan di vlog-vlog Maryam selanjutnya. Makanya stay tune terus ya guys. Terus jangan lupa di subscribe. Terus channel Maryam di subscribe. Terus kalian like ini biar Maryam tambah semangat. Karena jempol kalian ini ya buat nambah semangat Maryam sih. Bukan berarti Maryam tidak semangat, tapi untuk menambah semangat Maryam. Jadi setidaknya Maryam senang gitu untuk buat video lagi. Terus jangan lupa komen di bawah, karena komentar kalian juga menentukan vlog-vlog Maryam selanjutnya. Jadi kalian jangan malas untuk ngetik komentar ya guys. Kalian terserah mau komentar apa aja. Maryam harus buat vlog ini, ya udah enggak apa-apa, terserah kalian, karena kalian lah netizen yang menentukan. Bukan jahat sekali ya, karena kalian lah netizen yang menjadi inspirasi vlog Maryam selanjutnya gitu. Intinya memberikan ide, intinya gitulah. Nah terus jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga sebanyak-banyak ya, supaya yang lainnya juga bisa melihat YouTube Maryam. Intinya nonton dan kita sama-sama belajar. Maka semakin banyak yang belajar menuju agama Allah, menuju kepada kebaikan dan menuju kepada peraturan Allah yang sebenar-benarnya. Intinya taat, patuh. Intinya semakin banyak teman-teman Maryam untuk balik lagi ke Allah gitu. Gitulah maksudnya. Pokoknya intinya gitulah. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman. Ya guys ya, maaf jika ada salah kata. Maryam mohon maaf kata-katanya, karena intinya gitulah, jangan kana-kana lagi. Intinya tetap dukung channel Maryam terus, support Maryam terus untuk kita berbagi semua pengalaman, terutama pengalaman bersama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.